Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, hari ini kita belajar Excel ya. TIK-nya tentang Excel. Kalian silahkan buka LKS. LKS Informatika halaman 24. Di sana ada materi tentang fungsi teks. Fungsi teks di sini ada berbagai macam dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti yang kita pelajari hanya A, B, C, F, G, H. Untuk D dan E itu nanti kita lewatin saja ya. Oke, kita langsung ke yang pertama yaitu upper. Upper untuk apa sih? Upper itu adalah sebuah rumus yang untuk menampilkan huruf menjadi huruf besar. Nah, ini mempermudah pekerjaan kita. Ketika kita sudah mengetik banyak, nggak taunya ditugasin menggunakan huruf besar semua. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Nggak perlu ngetik ulang semuanya dari awal lagi. Melainkan hanya menggunakan rumus, yaitu sama dengan, seperti ini ya. Sama dengan, kita masukin rumusnya yaitu U, P, P, E, dan R. Kayak gini ya. Kenapa harus ada sama dengan? Karena dalam sebuah rumus Excel itu harus diawali sama dengan. Kalau nggak diawali sama dengan, dia tidak dibaca rumus. Hanya teks biasa. Makanya harus diawali dengan sama dengan. Setelah itu upper. Upper itu rumusnya. Rumus untuk memperbesar semua huruf. Di sini ada tulisan mari kita belajar Excel. Ini tulisannya kecil. Yang besar hanya huruf M aja. Kita ubah jadi huruf kapital semua. Nah, setelah itu kita masukkan tanda kurung. Tanda kurung ini bisa kita dapatkan dengan menekan shift dan angka 9. Setelah itu, kita bisa gerakan mouse ke selnya. Maka muncul angka atau kode B2. Kenapa B2? Karena kolomnya B dan barisnya baris 2. Gampang banget buat menentukan selnya. Jadi selnya ini adalah sel B2. Rumusnya seperti ini ya, yaitu sama dengan untuk mengawali rumus, upper adalah rumusnya, dalam kurung, setelah itu masukkan sel yang akan kita ubah hurufnya. Jangan lupa tutup kurung yaitu shift dan angka 0. Sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, keluar hasilnya. Mari kita belajar Excel ya. Nah, kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu lower. Ini saya copy, saya paste ke bawah. Ini kita hapus. Nah, rumusnya sama kayak tadi, yaitu harus diawali dengan sama dengan. Kalau tadi rumusnya adalah upper, yaitu besar, sekarang lower. Ini rumus berasal dari bahasa Inggris ya, lower. Lower itu kecil. Jadi fungsinya untuk membuat huruf menjadi kecil semua. Sama dengan lower, kita masukkan lagi selnya. Jangan lupa dalam kurung ya. Setelah itu ini kita bisa klik seperti tadi atau kita ketik aja rumusnya atau selnya. Di sini kita bisa masukkan selnya adalah B3. Kenapa B3? Karena kolomnya B dan barisnya 3. Setelah itu tutup kurungnya dan klik enter. Nah, lihat bedanya nggak? Bedanya di sini adalah huruf M-nya. Awalnya huruf M-nya besar, karena digunakan rumus lower, maka tidak ada huruf besar satupun. Kecil semua jadinya. Lanjut. Sekarang rumus yang ketiga yaitu proper. Nah, awalnya gimana tadi untuk membuat sebuah rumus? Yaitu klik sama dengan dulu. Lalu masukkan rumusnya yaitu P, R, O, P, E, R. Setelah itu dalam kurung. Setelah itu kita masukkan selnya.
Berarti selnya sekarang ada di sel mana? Kolom dulu ya. Kolomnya adalah kolom B. Dan barisnya adalah baris 4. Pinter. Lalu klik shift dan tutup kurung. Lalu klik enter. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah setiap kata. Di sini ada 4 kata ya. Mari kita belajar Excel. Setiap kata diawali dengan huruf besar. Itu adalah fungsi dari proper. Nah, selanjutnya adalah rumus teks dan value. Ini nggak perlu kita pelajarin. Selanjutnya adalah meet. Nah, ini meet berguna ketika kita ingin menarik sebuah kode. Seperti Indonesia. Indonesia kodenya apa biasanya? IND atau IDN. Ya, banyak juga yang IND. Kenapa IND? Karena diambil huruf pertamanya aja. Huruf awalnya. Di sini diambil 3, I, N, dan D. Bisa juga huruf tengahnya aja, misalnya ONE. Ya, bisa juga diambil akhirnya aja, misalnya SIA. Nah, itu ada rumusnya. Seperti ini rumusnya ya. Untuk meet, di sini kita klik sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya MID. Setelah rumus, jangan lupa buka kurung, klik shift dan angka 9. Setelah itu kita tentukan kita mau ngambil huruf apa nih. Kita mau ngambil huruf yang berada di tengah, misalnya kata kita. Di sini huruf kita berada di karakter keberapa? Kita mulai hitung ya. M itu 1, A itu 2, R itu 3, I itu 4, spasi itu 5, dan K itu 6. Kita coba ya. Meet, lalu kita masukkan selnya, lalu kita titik koma, lalu kita mulai karakter awalnya, yaitu 6. Dan berapa jumlah huruf yang akan kita ambil? Huruf kita, kata kita ada berapa huruf? Ada 4. K, I, T, dan A. Berarti kita pilihnya 4. Jangan lupa di sini titik koma, fungsinya untuk memisahkan kodenya. Kita klik angka 4, lalu kita tutup kurung. Lalu setelah menulis rumus, kita klik enter. Nah, muncul kata kita. Bagaimana kalau saya pengen ngambil kata belajar? Oh, bisa, tentu bisa. Caranya gampang banget. Ini tinggal ubah angka 6-nya menjadi angka berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah angka 10, baru dia tulisan belajar. Belajar ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira seperti ini. Ya. Oh, berarti tadi mulainya di angka 11. Saya salah hitung 1 ya. Setelah itu saya klik enter. Nah, baru muncul belajar. Selanjutnya ada rumus left. Left itu berasal dari bahasa Inggris lagi, yaitu kiri. Nah, sekarang kita mau ngambil tulisan yang ada di sebelah kiri aja. Ini rumusnya lebih mudah daripada rumus meet tadi. Jadi kita masukin saja sama dengan, lalu kita ketik left, L-E-F-T. Jangan lupa buka kurungnya. Nah, kita klik aja biar gampang. Atau mau tulis selnya juga bisa. Misalnya kita berada di kolom B, lalu ada di baris 8. Lalu titik koma untuk kita pisahkan kodenya. Kita pilih mau berapa huruf yang akan kita ambil. Misalnya kita mau ngambil kata mari. Kata mari ada 4 huruf. Berarti kita ketik angka 4. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, akan muncul tulisan mari. Nah, yang terakhir. Ini rumus yang terakhir yaitu right. Right artinya apa? Kanan. Pinter banget. Caranya kita klik sama dengan tulisannya yang benar. Kalau ada salah satu huruf yang ngaco aja, nggak bakalan keluar hasilnya. Kita coba ya. Misalnya kita salah rumus nih. Right itu kan harusnya ada T. Tapi karena kita nggak ngerti bahasa Inggris,
Jadi right itu nggak pakai T misalnya. Lalu buka kurung, lalu kita masukin selnya, lalu kita pisahkan dengan titik koma, lalu kita pilih Excel itu ada berapa huruf ya? Ada 5 huruf. Berarti kita ketik angka 5 dan tutup kurung. Nah, ketika terjadi salah rumus, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita cari tahu ya, kita klik enter. Nah, yang terjadi adalah keluar tulisan name. Tanda tanya, dia bingung. Kata Excel, saya nggak pernah bikin rumus right yang nggak pakai T tuh. Nah, jadi dia bingung. Kalau bingung, kita tanya nih, bingungnya di mana? Ya, kita lihat aja di sini nih. Right, ternyata dia kurang T. Kita ketik angka T. Nah, baru muncul di sini tulisannya tuh. Right, gitu ya. Setelah itu baru kita klik enter, maka muncul tulisan Excel. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Selamat dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.